saat ini, tapi kita tidak bertindak. Tidaklah saudaraku, tidak bisa kita kenyang. Sama seperti ini, jika kita beriman kita itu masuk surga, hanya iman kita saja, kita tidak melakukan firman Tuhan, bagaimana caranya? Selangkan Bapak saudaraku, kita sudah umpama ini ya, sudah diberi kita hadiah mobil ini, warna ini, di atas nama sekolah. Sudah jelas diumumkan di TV Bapak saudaraku, ibarat ya kan. Tapi jika kita tidak mengisi formulirnya, jika tidak kita isi syarat-syaratnya, kita berangkat dari rumah menuju pos-pos yang disediakan untuk mengisi syarat-syaratnya, pasti kita tidak memilikinya. Pasti, padahal tadi sudah dikatakannya, si Anu mendapatkan hadiah mobil segini-segini karena dia begini-begini. Berarti udah dengan perkataan tadi kita sudah memilikinya. Tapi jika kita tidak berangkat dari rumah menuju pos yang ditujukan, mengisi syarat-syaratnya, pasti kita tidak mendapatkannya. Jadi tak bisa punya kita iman saja. Oh, saya sudah punya mobil ini hari, karena saya tadi didengar di TV, saya mendapatkan mobil warna ini, merek ini. Kita diam saja di rumah, saudaraku. Itu dipertanyakan. Jadi begitu saudaraku. Jadi bagaimana kita bisa melakukan firman Tuhan dengan taat dan setia? Itu bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan akal pikiran kita, tidak. Tapi kita ini dengan tuntunan Roh Kudus. Makanya jelas tadi katanya kepada kita tadi, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Sangat berat dengan logika. Tapi Tuhan mengatakan kepada kita, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi ada Roh Tuhan, Roh penolong itu Bapak Saudaraku. Tahu saya dulu jauh-jauh Bapak Saudaraku, seperti opung-opung batuk Saudaraku. Dokter mengatakan, Pak, Pung, jangan merokok lagi ya. Paru-paru Bapak ini sudah keroak ini. Bahaya ini kalau merokok. Datang orang Pung itu, apa yang gue katakan? Lebih baik saya tidak makan daripada tidak merokok. Dia mengatakan. Kenapa? Karena dengan akal pikiran dia tidak bisa dilepaskan rokok itu. Tapi dengan tuntunan Roh Kudus, jika dia minta, Tuhan berikan saya kemampuan supaya saya lepas dari rokok ini. Lepas. Makanya banyak orang lepas dari keterikatan. Jika dengan kekuatan, saya nggak bisa lah. Saya, hobi saya itu. Nggak bisa lah. Memang saya itu, kegemaran saya itu. Nggak bisa dilepas dari hobinya. Tidak bisa dilepas dari narkoba. Tidak bisa. Karena sudah candu dia. Tapi dengan tuntunan Roh Tuhan, kita bisa lepas dari situ. Jadi nggak bisa kita dengan kekuatan kita dan akal kita. Banyak sekali kita ini berpikir dengan logika kita. Mana betul itu? Mana ada makan dari gereja itu? Seringkali kita mengatakan demikian kepada aku. Coba dulu. Uji. Jika tidak ada Roh Tuhan itu bekerja untuk mendamaikan sejahtera dalam kehidupan kita, untuk apa? Untuk apa kita beribadah? Untuk apa kita percaya Tuhan jika tidak ada Tuhan itu? Uji. Jangan hanya ikut-ikutan saja. Kalau ikut-ikutan saja, itulah mendapatkan penderitaan demi penderitaan. Kenapa? Karena kita ikut-ikutan saja. Tapi jika kita melakukan taat dan setia, jelas Tuhan yang mengatakan kepada kita tadi. Ayat 17 mengatakan kepada kita. Ayat 16 dulu. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi dunia tidak dapat
tidak mengerti tentang itu. Oh, mana mungkin itu kan gereja itu supaya manusia baik-baik saja, supaya jangan jahat. Itu katakan. Bahkan dia katakan, ya Alkitab itu kan ciptaan manusia. Jika demikian Bapak Saudaraku, kemana kita ini? Apa yang kita lakukan? Makanya Bapak Saudaraku, uji, baca Alkitab ini, turuti taat dan setia, uji apakah betul atau tidak. Imani, lakukan, bertindak. Apakah kita kenyang atau tidak? Jika kita lihat di meja itu sudah lengkap dengan lauk pauknya, wah enak sekali. Bertindak, lakukan, ambil, makan. Apakah enak, apakah kenyang? Jadi nggak bisa kita pandang saja, oh saya kenyang ini, beriman. Saya ini kenyang ini, pasti kenyang saat ini. Imani saja, percayalah, saya akan kenyang saat ini. Tapi tidak berangkat, tidak bertindak. sangat seringkali kita dibodoh-bodohi dunia ini, saudaraku. Dunia ini, oh nggak apa-apa, Kristen kau nggak apa-apa. Cuma 2 jamnya kau gereja dalam. Sesudah itu kau akan kuasai, kau akan kukendalikan kembali. Makanya manusia, ada banyak orang Kristen saja tidak berubah. Bagaimana dia dulu, masih saja. Walaupun dia rajin di gereja, walaupun mungkin rajin memberi, bahkan dia memberikan tapak gereja, bahkan dia memberikan dana, uangnya untuk membangun gereja. Tapi tidak ada perubahan. Masih melakukan pekerjaan-pekerjaan yang seperti dulu. Hitam putih. Makanya firman Tuhan mengatakan, banyak yang datang, sedikit yang terpilih. Jadi tidak gampang. Kalau begitu ya nggak betul Alkitab ini. Alkitab mengatakan banyak yang datang, sedikit yang terpilih. Lebar ke api neraka, sempit jalan ke surga. Kenapa kita tidak mau tahu bagaimana jalan ke surga itu? Karena ini bobokkan setan ini. Tenang saja kau kan sudah Kristen, kau kan sudah beribadah. Tenang saja, kau sudah selamatnya. Itu kata setan. Karena setan ini sangat licik. Tuhan Yesus saja diuji, apabila kita ini pasti empuk bagi setan. Jadi sadarlah Bapak Saudaraku, supaya kita ini betul-betul menjalankan seturut dengan kehendak Tuhan, supaya kita jangan digonikan hidup-hidup. Digonikan hidup-hidup Saudaraku, sehingga akan dilemparkan ke api neraka. Kenapa? Karena kita tak tahu apa-apa. Karena kita tidak mau membaca surat petunjuk yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Sangatlah luar biasa Bapak Saudaraku. Kita ini sangatlah luar biasa, di mana Tuhan Yesus sudah menjelaskannya. Sangat detail Tuhan Yesus memberikan contoh kepada kita, supaya kita itu taat dan setia. Tapi namun begitu Bapak Saudaraku, kita tidak mau bertindak seturut dengan kehendak Tuhan. Kita hanya ikut-ikutan saja. Ke gereja orang, ke gereja kita. Ibadah orang, ibadah kita. Tapi tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan hidup. Artinya itu saudaraku, kita itu ditenggelamkan. Ditenggelamkan, dibersihkan, sehingga kita bangkit bersih. Makanya itu kita lahir baru. Jika kita masih tetap aja comberan, masih aja kotor, masih keluar dari lumpur, tetap juga keluar dari air, tetap juga lumpur, apa bedanya? Kita itu keluar dari lumpur, masuk ke sungai, ditenggelamkan, dibersihkan, dicuci bersih, sehingga bangkit, sehingga bersih, tidak lagi berlumpur-lumpur tubuh kita ini. Jadi itu artinya kita itu ada perubahan. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, ini hanya info. Ini hanya mengingatkan kepada kita supaya kita itu sungguh-sungguh membaca Alkitab dan lakukan taat dan setia. Ujilah. Jangan hanya baca saja. Banyak saat ini yang mudah membaca Alkitab ini berbolak-balik seperti ahli-ahli Taurat. Dia tahu mengerti semua Alkitab ini, tapi tidak melakukan.
Ini dia. Kita tidak perlu banyak kali kita baca berulang-ulang Alkitab ini kalau tidak ada waktu kita. Tapi kita melakukan 10 ayat, 10 kita lakukan. Jadi ngapain kita mesti 10 kali, 100 kali kita baca Alkitab ini bolak-balik, tapi tidak ada faedahnya, tidak ada buktinya, tidak ada buahnya. Tuhan itu mau kita berbuah. Begitu kita tanamkan, dia akan besar, subur, besar, sehingga berbuah banyak, lebat, menyenangkan orang. Itu mau Tuhan. Jadi kita ini hidup ini bukan untuk diri kita sendiri, bukan mengenyangkan diri kita sendiri, bukan memperkayakan diri kita sendiri. Semuanya tinggal. Bahkan tubuh kita ini juga tinggal. Tubuh kita tinggal. Jadi jangan gara-gara tubuh kita ini kita masuk neraka bersama-sama. Jangan. Marilah kembali kepada firman. Firman kebenaran. Baca, taat dan setia. Lakukan. Undang Roh Kudus. Maka seperti tadi katakannya, seperti Efesus 1 tadi, akan dimateraikan Roh Tuhan itu kepada roh kita ini. Sehingga itulah membimbing menopang kita. Jadi terima kasih Bapak Saudaraku, terima kasih sudah menyaksikan video yang saya tayangkan pada pagi hari ini. Semoga video yang kita dengar ini bisa menambah wawasan kita, iman percaya kita, sehingga kita betul-betul kembali kepada Alkitab. Karena itu kuncinya Bapak Saudaraku. Bukan gereja. Gereja itu hanya sebagai kumpulan, sebagai wadah. Tiap hari pun kita di gereja itu, saudaraku, jika tidak membaca firman Tuhan, tidak melakukan firman Tuhan, itu tidak ada guna. Setan tidak takut. Tidak takut dia kalau hanya kita tinggal di gereja itu. Kita satu hari tinggal di gereja itu Tuhan tidak takut, setan tidak takut. Yang takut ada roh Tuhan dalam diri kita ini. Firman Tuhan tadi hidup. Seperti Yohanes 1 ayat 1 tadi. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Allah ada dalam diri kita ini. Sehingga setan itu gemetar. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita. Tetap semangat. Andalkan Tuhan Yesus setiap gerak-gerik kita. Jaga kesehatan. Karena kesehatan itu sangat-sangat berharga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.